dimaksud dengan triple Pythagoras, kemudian bilangan-bilangan seperti apa yang bisa dikatakan merupakan bilangan triple Pythagoras. Silahkan kalian simak penjelasan Ibu pada tayangan berikut ini. Di sini ditanyakan, apakah tiga bilangan berikut merupakan bilangan triple Pythagoras? Kalau dia merupakan bilangan triple Pythagoras, maka berlakulah rumus teorema Pythagoras. Sekarang kita perhatikan yang A. Angka-angkanya adalah 3,4,5. Nah, sisi yang terpanjang misalkan itu adalah C, yaitu angka 5. Kita buktikan di sini apakah 5 kuadrat itu sama artinya dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, apakah sama? Ya, kita tanda tanya dulu di sini. 5 kuadrat 25 sama dengan 9 ditambah 16. 25 sama dengan 9 ditambah 16 itu juga 25. Oh, berarti 25 sama dengan 25. Maka angka 3,4,5 disebut sebagai bilangan triple Pythagoras. Yang B ya. Angkanya 5,12,13. Nah, sekarang kita lihat yang terpanjang adalah 13. Apakah 13 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat? 5 kuadrat itu 25, 12 kuadrat 144. 13 kuadrat adalah 169. Apakah kedua ruas ini sama hasilnya? 144 ditambah 25, 169. Oh, ternyata sama. Maka ini juga merupakan bilangan triple Pythagoras. Nah, kemudian yang C. Yang C tadi angkanya 7, 24, 25 ya. Nah, apakah 25 kuadrat sama hasilnya dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat? Nah, sekarang 25 kuadrat itu kan 625. 7 kuadrat itu 49. 24 kuadrat 576. Nah, 625 apakah sama hasilnya dengan 49 ditambah 576? Oh iya, 625. Luas kiri dan luas kanannya sama, maka di sini dikatakan memenuhi triple Pythagoras. Dari angka-angka yang telah kita buat tadi, ternyata kita mendapatkan beberapa angka yang merupakan triple Pythagoras seperti 3,4,5. Nah, untuk selanjutnya kalian sudah harus hafalkan ini. Misalkan sebuah segitiga diketahui sisinya 3, 4. Nah, itu otomatis kita harus tahu yang ketiganya pasti angka 5. Kemudian berlaku juga untuk kelipatannya. 3, 4, 5 itu kelipatannya 6, 8, 10. Nah, ini juga merupakan bilangan triple Pythagoras. Ya, dibuktikan ya silakan, berarti 10 kuadrat ya. Pasti nanti akan sama hasilnya dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Di mana 100 akan sama hasilnya dengan 36 ditambah 64. Ini juga 100. Nah, terbukti bahwa kelipatan dari 3, 4, 5 itu juga merupakan triple Pythagoras. Apalagi bilang kelipatan dari 3, 4, 5. Ya sekarang tadi kan dikali 2 nih. Nah, sekarang kali 3. Nah, 3 kali 3 kan 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Maka ini juga merupakan triple Pythagoras. Dan seterusnya ya, kali 4, berarti semuanya juga dikali 4. Berarti 12, 16, 20,
Itu juga bilangan triple Pitagoras. 12, 16, 20 ya. Sampai seterusnya. Kemudian tadi kita sudah dapatkan angka 5, 12, 13 ya. Ini kan tadi triple Pitagoras sudah kita buktikan. Nah, berarti kelipatan dari ini 10, 24, 26. Itu juga merupakan triple Pitagoras. Nah, kelipatannya lagi kali 3, 15, 36, 39. Itu juga bilangan triple Pitagoras. Nah, untuk selanjutnya bilangan tadi 7, 24, 25 ya. Berarti kelipatannya ya silahkan kalian lanjutkan. Kemudian tadi 9, 40, 41. Ini juga triple Pitagoras. Nah, demikian materi kita hari ini tentang triple Pitagoras. Silakan nanti kalian cari angka-angka pasangan yang lain yang memenuhi untuk triple Pitagoras. Sehingga setelah ini kita belajar tentang segitiga siku-siku, tidak perlu lagi kita cari dari awal pakai rumus, cukup kita hafalkan saja angka-angka tersebut ya. Biasanya kalau dalam ulangan hanya berkisar dari sini 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 5, 12, 13, 10, 24, 26, ya, terus 7, 24, 25. Paling itulah. Yang untuk angka-angka yang besar biasanya jarang muncul di dalam soal. Apakah angka-angka yang memenuhi triple Pitagoras itu terbatas sampai di beberapa contoh yang tadi saja? Ternyata tidak. Jadi bilangan triple Pitagoras ini bisa kita kembangkan menjadi lebih banyak lagi ya. Nah, ini Ibu buatkan gambar segitiga siku-siku. Sisi mendatar ini kita misalkan dengan rumus 2mn. Sisi tegaknya dengan rumus m kuadrat dikurang n kuadrat. Kemudian sisi miring hipotenusanya dengan m kuadrat ditambah n kuadrat, di mana m dan n itu adalah bilangan asli. Jadi m, n itu elemen dari bilangan asli, dan m harus lebih besar daripada n. Kenapa m harus besar dari n? Ya biar nanti panjang sisi segitiga itu tidak negatif. Kita buatkan tabelnya. Ini untuk M, untuk N, sini untuk 2 kali M kali N ya. Di sini M kuadrat dikurang N kuadrat. Ini M kuadrat ditambah N kuadrat. Kita misalkan dulu ambil M-nya 5. Berarti N ini kita bisa ambil dengan angka 4 ya. Yang penting M-nya kita cobakan harus lebih besar daripada N-nya. Kemudian kita kalikan. 2 kali M-nya 5, N-nya 4. 2 kali 5 kali 4, 2 kali 5, 10, kali 4 sama dengan 40. Nah, sekarang kita kuadratkan M-nya. 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 25 dikurang 16 sama artinya dengan 9 ya. Kemudian M-nya dikuadratkan, 5 kuadrat ditambah N-nya dikuadratkan, 4 kuadrat, 25 ditambah 16 sama dengan 41. Nah, artinya apa? Pasangan 40, 9, 41. Nah, angka-angka ini adalah angka-angka triple Pitagoras. 40, 9,
41 sisi miringnya. Nah, kita coba lagi angka yang lain. Misalkan M-nya kita ambil 5 juga, N-nya kita ambil 3. 2 kali 5 kali 3. 2 kali 5, 10. Dikali 3, 30. Kemudian sekarang kita kuadratkan. 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 25 dikurang 9 sama dengan 16. Kemudian 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 25 ditambah 9, 34. Jadi angka 30, 16, 34 itu juga merupakan bilangan-bilangan triple Pitagoras. Demikianlah penjelasan Ibu tentang triple Pitagoras. Semoga kalian paham dan jangan lupa kalian untuk menyaksikan video Ibu selanjutnya. Pada pertemuan berikutnya materi kita adalah menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.